Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahlil baiti wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya Allah, marilah para sahabatku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang tugas seorang asesor untuk dosen-dosen yang telah disertifikasi, dan saya ucapkan selamat kepada para dosen-dosen yang baru menerima sertifikasi dosennya, dan diwajibkan kepada Anda untuk memenuhi berbagai kewajiban-kewajiban akademis Anda yang harus Anda laksanakan. Di sini saya sebagai asesor mendapat tugas atau dimintai oleh pihak Universitas Muhammadiyah Jambi untuk menjadi asesor bagi 3 orang dosen yang berlatar belakang mengajar bahasa Inggris di kampus mereka. Dan saya adalah dosen yang telah terakreditasi dengan mata kuliah atau bidang keahlian pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Ini merupakan sebuah bahan atau laman yang saya buka di Universitas Muhammadiyah tentang 3 orang dosen yang akan saya nilai. Saya melihat dari awal itu mengenai kesimpulannya, dan saya agak meloncat di sini bahwa dosen yang bernama Yorina Anggonabansa ini, mereka bertiga memilih saya sebagai asesor eksternal mereka, sebagai asesor kedua, dan kita masuk di dalam sister daripada UMJ ini. Tentu dia memberikan sebuah link kepada sister mereka. Kemudian di dalam link tersebut saya memasukkan email saya, kemudian memasukkan NIRA saya sebagai license to assess and lecturers, dan di sini saya memasukkan token yang juga harus disampaikan kepada asesor oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, karena tanpa token ini tentu asesor tak akan mampu atau tidak bisa masuk ke dalam poin yang harus dinilai untuk dosen-dosen mereka. Setelah kita masukkan kepada login di sini, tentu kita melihat daripada beberapa orang dosen yang telah saya nilai sejak semester kemarin. Ini untuk UMJ, ini adalah semester yang kedua saya memberikan atau saya menilai, mengakses daripada dosen tersebut. Ini yang tanda hijau itu artinya dia sudah saya nilai, yaitu untuk 2 orang dosen, Silvi dan Yahfenal. Kemudian yang masih berwarna kuning itu artinya belum dinilai BKD-nya. Dan kali ini saya akan mengambil sampel daripada BKD-nya Yorina ini. Jika kita melihat di sini, maka akan ada tampilan yang bagian halaman depannya untuk beberapa bidang yang harus dinilai di sini. Kita mulai dari biodata. Ini biodata yang telah kita sama-sama lihat. Kemudian kita akan menilai pada poin selanjutnya, yaitu pelaksanaan pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan ini tentu kita mengecek mata kuliah apa saja yang dia ampu, dosen tersebut ampu. Kemudian kita lihat atau kita klik bukti ajar yang dia upload, apakah benar ada kesesuaian antara bukti ajar yang dia upload dengan realitanya. Tak jarang kita temui bahwa ada dosen yang memasukkan SK segala macamnya, tetapi nama dia sendiri tidak ada di sana. Mungkin spekulasinya terlalu tinggi, karena kita lihat bukti ajarnya. Ketika bukti ajarnya ini sudah terbuka, saudara-saudara sekalian, kita harus cek secara sesama
apakah benar dosen yang kita nilai ini ada tertulis namanya dan apakah sesuai nama dia dengan mata kuliah yang dia upload tersebut. Apabila tidak ada kesesuaian antara mata kuliah dan nama yang ada di SK tersebut, maka kita wajib sebagai asesor memberikan nilai tidak sesuai dengan POBKD. Dalam hal ini si Yorina mengajar mata kuliah bahasa Indonesia, kemudian kita cek di dalamnya dan kita dapatilah bahwa memang benar si Yorina ini mengajar bahasa Indonesia untuk 2 SKS yang ada di sini. Dan setelah kita lihat buktinya bahwa ada buktinya dia mengajarkan mata kuliah ini, maka kita kembali untuk menuliskan kata dalam bukti ajar sesuai dengan POBKD. Dan kita lakukan ini untuk semua yang dosen itu ajukan, yaitu sebanyak 6 mata kuliah yang dia ajukan. Kita lihat satu persatu bukti ajarnya. Dan untuk dosen yang Yorina ini, sama halnya seperti Yehvenel dan Sylvia, dalam satu SK yang sama mereka upload secara berbeda-beda tentunya karena mereka di perguruan tinggi yang sama, maka saya melihat apa yang diajukan oleh Yorina ini semuanya ada. Untuk itu saya langsung memberikan kepada dosen Yorina ini itu dengan menyimpan penilaian mata kuliah. Dan setelah kita menyimpan penilaian mata kuliah ini, kita lihat pada poin berikutnya atau bagian yang berada di bawahnya. Kita lihat di sini ada yaitu poin F. Nah, di sini poin F yang dia sampaikan di sini mengenai membina mahasiswa. Ini maksudnya membina sebagai pembimbing akademik bagi mahasiswa tersebut atau sebagai dia pembina pada BEM atau pada kegiatan organisasi mahasiswa di kampus yang lainnya. Kan tetapi begitu saya cek bukti kelengkapannya, saya mendapatkan di sini bahwa apa yang disampaikan di sini adalah merupakan pengangkatan dia sebagai tenaga pengajar pada prodi manajemen, bukan sebagai dosen pembimbing mahasiswa atau sebagai pembimbing akademik mahasiswa di prodi tersebut. Kalau yang ini merupakan bukti bahwa dia mengajar beberapa mata kuliah di prodi tersebut. Sementara yang dia upload adalah bukti bahwa yang seharusnya diupload adalah bukti bahwa dia sebagai PA atau sebagai pembimbing di organisasi mahasiswa. Makanya di sini bisa secara meyakinkan saya tulis untuk komentar asesornya tidak sesuai dengan POBKD. Dan ketika ini kita lakukan tidak sesuai dengan POBKD, ini menjadi catatan tersendiri bahwa meskipun SKS yang diajukan di sini tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, tetapi ada ketidaksinkronan antara dokumen yang dia kirim dengan apa yang tertulis pada poin-poin di atas tersebut. Khususnya di sini poin F adalah membina mahasiswa. Ternyata yang dia upload adalah pengangkatan dia sebagai dosen yang mengajar pada mata kuliah tersebut. Itu tidak sinkron. Seharusnya dia di sini yang diupload adalah SK dia sebagai pembimbing akademik. Makanya saya berikan poin di sini tidak sesuai. Dan saya simpan kemudian untuk yang bukti tersebut di sini. Mari kita coba untuk lanjutkan pada poin J yang selanjutnya, yaitu mengenai poin C yang selanjutnya. Poin J yaitu menduduki jabatan pimpinan di perguruan tinggi. Nah, kita lihat ada bukti pendukung yang harus kita buka. Apakah benar dosen yang bersangkutan adalah seorang
dosen yang merangkap atau seorang dosen yang menjabat di perguruan tinggi tersebut, apapun jabatannya di perguruan tinggi tersebut, dengan bukti adanya SK, maka ketika sinkron antara data dengan realita dengan yang dituliskan di dosen, maka kita sebagai asesor menuliskan di sana sesuai dengan PO/BKD. Nah, di sini kita lihat nama Yorina, ternyata memang kita temui di sini nama Yorina di halaman-halaman terakhir ada nama dia di nomor 43 di sini adalah nama Yorina dengan posisi atau menjabat sebagai kepala unit pelaksanaan teknis kerjasama dalam dan luar negeri. Jadi ketika kita sudah menemui bukti yang real seperti ini, maka kita bisa teruskan atau menulis di belakangnya adalah sesuai dengan PO/BKD. Selanjutnya saudara, kita lihat pada poin berikutnya yang akan kita nilai, yaitu pada poin pelaksanaan penelitian. Oke, ternyata di sini kita coba dulu melihat pada poin penelitian, di mana poin penelitian yang dosen ini lakukan yaitu hanya ada satu, yaitu hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan. Kemudian kita lihat bukti-bukti yang dia upload di sini apakah sesuai dengan poin yang tertera di sana. Ada hasil cek Turnitin, mungkin itu sebagai pendukung saja, tapi yang lebih penting adalah publikasi yang telah dia lakukan tersebut. Untuk dosen ini memberikan atau mengupload Turnitin dan lain sebagainya merupakan suatu hal yang bagus untuk dicontoh. Tetapi kita sebagai asesor di sini terkadang melompati saja hal-hal seperti itu karena kita lebih memfokuskan diri terhadap hasil output yang telah dilakukan, yang telah dia hasilkan itu, yaitu merupakan proceedingnya yang dia terbitkan. Meskipun di sini tertulis untuk ISBN-nya masih dalam proses, kan, tetapi kita sebagai asesor mempunyai feeling, oke lah, dia seorang akademik, mungkin proses itu akan berjalan nanti pada sendirinya. Dan untuk hasilnya kita lihat di sini prosedurnya sudah ada linknya, kita buka, ternyata buktinya juga cukup meyakinkan bahwa yang atas nama Yorina itu bisa kita dapati orangnya di tulisan tersebut di proceeding ini. Dan itu kita ketahui para dosen-dosen yang sudah akreditasi semua, lakukan setiap kegiatan akademik Anda, apapun yang Anda lakukan itu jangan lupa untuk selalu meminta surat tugas daripada atasan kita, sehingga dalam setiap tugas itu yang nanti bisa kita upload. Tadi sebagai salah satu bukti bahwa Anda benar-benar ditugaskan. Walaupun kita sekadang mengetahui ataupun mungkin kita juga pernah melakukan hal ini, ketika kegiatan sudah selesai ternyata surat tugasnya kita lupa, dan ini sangat sering kali terjadi. SK atau surat tugas menyusul setelah kegiatan dilaksanakan, dan yang paling utama adalah kita mengetahui jadwal atau kegiatan itu sendiri berlaku meskipun surat tugasnya dikatakan menyusul kemudian hari. Itu mungkin masih bisa dimaklumin, tetapi lebih baiknya lagi ketika kita akan melakukan kegiatan akademik, sebelum kita melakukan itu surat-surat tugas ini telah kita persiapkan agar nanti tidak terlupa mengenai tanggal serta waktunya yang mana kegiatan itu dilaksanakan. Oke, para sahabatku, kita lihat saja di sini untuk yang nama Yorina memang sebenarnya sudah ada di sini, tetapi kita coba skip dulu agar biar mempercepat waktu kita. Dan karena sudah terbukti si Yorina juga melakukan penelitian ini, maka saya
kembali kepada poin di depan tadi, yaitu dia dinyatakan untuk bisa dinyatakan sesuai dengan PO BKD. Ini adalah bukti daripada submission dia yang dia lakukan di proceeding tersebut. Artinya dia benar-benar mengikuti kegiatan ini. Nah, coba kita lihat, kemudian di sini saya tuliskan untuk menyatakan sesuai dengan PO BKD. Kita teruskan pada kegiatan selanjutnya, yaitu pelaksanaan pengabdian. Perlu diketahui di sini bahwa Yorina ini adalah dosen dengan tugas tambahan, artinya dia menjabat yang mana dengan jabatan tersebut dia diperbolehkan untuk mengosongkan kegiatan pelaksanaan pengabdian. Kan tetapi di sini sepertinya dia melakukan kegiatan pengabdian ya di sini, dan kita coba cross check apa yang telah dia lakukan di sini. Merupakan kelas pasar modal, artinya dia memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar atau masyarakat kampus atau masyarakat sekolahan, SMP, SMA ataupun yang lainnya, untuk memberikan sebuah pemahaman tentang pasar modal. Dan dia yang telah dia lakukan ini juga dipublikasikan di sebuah jurnal di sini. Ini kita coba lihat penampakan daripada jurnal yang dia upload di sini. Dia ada di bagian manakah si Yorina ini? Kita coba lihat. Iya, satu, kita lihat sampai ke bawah, ternyata iya, judul naskah publikasi, dan di sini kita telah dapati bahwa si Yorina juga menulis di sini. Kita lihat di sini dari daftar isinya yang ada di sini, di manakah dia menulisnya? Ternyata ada di halaman berikutnya. Artinya ketika kita sudah menemukan bukti bahwa si dosen kita ini melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat yang juga dipublikasikan di jurnal publikasi ini, artinya dia berhak untuk mendapatkan poin sesuai dengan PO BKD. Ini adalah buktinya. Dia menulis di poin pengabdian kepada masyarakat dengan poin yang 2,5. Artinya si Yorina aktif dalam melaksanakan pelaksanaan pengabdian ini. Kemudian kita maju kepada poin pada bagian berikutnya, yaitu pelaksanaan penunjang. Pelaksanaan penunjang juga untuk dosen yang dengan tugas tambahan ini, mereka berhak untuk bisa juga untuk mengosongkan kegiatan tersebut. Tetapi ketika dia ada kegiatan, bisa juga untuk diupload dengan tetap ada poin-poin yang dia dapati di sini. Dan saya memang mengharapkan atau menyarankan kepada semua dosen, meskipun Anda ada dengan dosen dengan tugas tambahan, sebaiknya poin-poin yang menjadi penentu di BKD ini Anda tetap saja lakukan. Karena ini merupakan suatu kesempatan yang Anda bisa lakukan, istilahnya sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlaksana. Anda setelah sebagai pejabat, Anda tetap bisa melakukan penelitian, pengabdian, serta lakukan poin-poin penunjang lainnya. Oke, para sahabatku semua, semoga kita menjadi dosen-dosen yang profesional ke depannya. Di sini kita melihat pada poin penunjangnya bahwa dia di sini berfungsi atau sisi Yorina ini sebagai divisi humas dan publikasi di universitas tersebut. Dan ini kita coba buka bukti pendukung yang dia sampaikan di sini. Ya, ternyata kita klik untuk melihat bukti pendukung.
berupa SK yang dia dapat dari perguruan tinggi terhadap posisi apa atau pelaksanaan apa yang telah dia lakukan di sini. Oke, kita lihat di sini pada poin penunjangnya ibu kita atau dosen kita, dosen muda kita ini telah melakukan kegiatan lainnya sebagai pendukung poin penunjang pada kegiatan mereka. Dan sekarang kita maju kepada poin berikutnya, yaitu kewajiban lektor ataupun kewajiban asisten ahli. Dan ini merupakan kewajiban dan harus untuk semua dosen, baik dia masih asisten ahli, apalagi lektor kepala, apalagi profesor. Tentu dia harus ada dengan ketentuan-ketentuan berikut ini. Untuk kewajiban seorang dosen yang masih asisten ahli ataupun selektor itu minimal ada 1 buah buku yang telah ISBN, baik buku ajar ataupun buku teks pegangan mahasiswa, ataupun kalau tidak bisa menerbitkan sebuah publikasi ilmiah yang bertingkat secara nasional atau akreditasi nasional. Dan untuk dosen kita yang Yorina ini, dia telah membuat sebuah buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit Gemulun, di mana kita bisa melihat buktinya di sini. Di sana ada nama Yorina, SPD, MPD. Nah, makanya kita atau saya sebagai siswa di sini bisa menuliskan di sini sesuai, dan juga tertulis komentarnya sesuai dengan PO/BKD untuk kedua-duanya. Tapi saya coba buka lagi yang keduanya ini, apakah benar apakah tidak. Kalau memang pengalaman saya semester yang lalu dia juga cukup tertib, apa yang dia upload itu sesuai dengan kenyataannya. Jadi saya sebagai asesor pun tidak begitu mencurigainya terhadap apa yang dia lakukan ini. Oke, di sini ternyata masih merah. Begitu saya lihat dari Gemulun, di sini kita lihat atau kita kembali kepada poin yang dia telah ajukan. Nah, di sini kita coba lihat. Oke, ternyata mungkin di sini ada kesalahan yang saya lakukan yang terlupa. Ternyata saya belum melakukan atau menyimpan daripada penilaian tadi, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kewajibannya masih merah karena saya tadi terlupa untuk melakukan penyimpanan terhadap data yang telah saya nilai tadi. Untuk itu saya kembali lagi kepada kewajiban lektor untuk melihat mana yang belum saya save terhadap penilaian saya tadi. Ternyata di poin ini saya ulangi lagi untuk memberikan nilai sesuai, untuk membuat juga tulisan sesuai dengan PO/BKD lagi. Nah, setelah ini saya lakukan, maka jangan lupa para asesor yang lainnya. Nanti saya tadi terlupa untuk save, makanya saya melakukan hal ini 2 kali. Nah, setelah saya buka pedomannya dan saya meyakininya bahwa itu memang benar-benar nama dia, maka saya melakukan hal menyimpan daripada hasil penilaian tadi. Jadi setelah disimpan baru dia bisa terkunci terhadap poin atau skor daripada SKS yang dia dapati di sini. Nah, kita cek lagi kembali para sahabat semua. Ini merupakan hal yang lumrah terjadi ketika kita mungkin kurang konsentrasi untuk menyimpan daripada apa yang telah kita lakukan atau apa yang telah asesor lakukan di belakang. Ketika kita lupa menyimpan, maka dia belum terjadi. Makanya nanti ketika kesimpulan sudah sampai kepada kesimpulan ternyata kita belum. Oke, di cross check secara seksama apakah nama dosen yang bersangkutan benar-benar ada.
Ya, ternyata memang ada di sana. Kita atau saya pribadi setelah melihat secara kasat mata bahwa nama Yorina ada di dalam terbitan buku atau terbitan proceeding ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban khusus sebagai seorang lektor ataupun lektor kepala, ataupun bahkan kewajiban dia sebagai seorang dosen asisten ahli. Setelah kita klik di sini, maka kita tulislah atau sesuai dengan PO BKD. Dan jangan lupa kita harus men-save daripada apa yang telah kita lakukan tadi. Kemudian kita lanjutkan kepada proses berikutnya, yaitu kita melihat pada hasil kesimpulannya. Kita lihat, nah ternyata tidak ada yang merah lagi di sini. Artinya untuk kewajiban mengajar dan kewajiban khusus ini telah terpenuhi, warnanya sudah biru. Tetapi sebelum kita lakukan finalisasi penilaian ini, ada baiknya kita sebagai asesor untuk melihat lagi dari awal penilaian, dikhawatirkan kalau ada yang terlewatkan. Ini saya sering lakukan ketika saya mengakses, meskipun sudah saya lihat seperti tadi satu-satu, akan tetapi begitu finalisasi saya tetap membuka dari awal. Biodata saya buka lagi, pelaksanaan pendidikan saya buka lagi, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian juga saya buka lagi, pelaksanaan penunjang saya buka lagi, dan juga kewajiban khusus lektor juga saya buka lagi untuk meyakinkan bahwa semua sudah diberikan skor atau telah dinilai oleh asesor. Dan ternyata ya memang sudah diberikan skor oleh asesor. Kemudian baru kita masuk kepada kesimpulan. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Tahap terakhir daripada kesimpulan itu adalah kita memberikan penilaian dosen atau mengesahkan penilaian kinerja dosen yang bersangkutan. Setelah ini hanya untuk mengecek, untuk meyakinkan bahwa kita mengeceknya satu persatu, kita lihat lagi, kemudian kita yakinkan bahwa apa yang kita telah lakukan tadi benar-benar sudah kita cross check, istilahnya kita coba plototi satu persatu lagi agar tidak ada hal yang tertinggal. Dan apabila kita yakin semuanya telah kita cross check, semuanya sudah kita kasih skor, semuanya sudah telah kita nilai, kemudian kita sampai kepada kesimpulan untuk memberikan poin atau mengklik tombol pengesahan daripada penilaian ini. Kita klik untuk memberikan pengesahan daripada penilaian untuk semester ini. Dan setelah itu terluar, sahkan penilaian kinerja dosen ini. Setelah kita klik, dia muncul kolom seperti ini. Lalu kita klik yang warna oranye itu, maka selanjutnya muncul seperti ini. Laporan kinerja atas nama Yorina Anggota Bangsa telah berhasil dinilai. Ini artinya telah komplit untuk penilaian atas nama Yorina tadi. Nah, ini dari Universitas Muhammadiyah, 3 orang dosen telah saya nilai sebagai asesor kedua. Semoga semoga hasil daripada penilaian ini dapat membantu melancarkan kegiatan akademis para dosen-dosen semua, dan juga bagi para pemirsa yang menonton channel ini, terutama bagi asesor. Lakukan asesor itu, mengakses itu dengan penuh keyakinan dan juga dengan penuh rasa ingin membimbing para dosen-dosen yang kita akses tadi. Karena asesor itu bukan memberikan hukuman, bukan memberikan penilaian yang luar biasa, tapi membantu mereka untuk melancarkan kegiatannya. Apabila ada kesalahan, kita kasih saran bagaimana baiknya. Demikian, terima kasih para saudara-saudara semua yang telah menonton. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe di channel Terindah. Saya Dr. Suyadi SPDMA, dosen FKIP Universitas Batanghari, mengucapkan terima kasih.
atas kepercayaan para dosen-dosen luar untuk meminta saya sebagai asesor Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.